الحمد لله الذي تم خلقه فاعتدل وعم رزقه فاتصل ولزم شكره فوجب وعظم أمره فغلب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الخيرة الكرام صلاة متصلة بلا نفاد ولا انصرام. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sedang hidup di akhir zaman di mana sangat sulit bagi umat Islam untuk menjaga agamanya dengan baik karena banyaknya godaan untuk berbuat maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan akhir zaman ini dengan tepat dalam sabdanya, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabid 'alal jamri. Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang kokoh pada agamanya di antara mereka adalah seperti orang yang menggenggam bara api. Saudara, tahukah Anda siapa orang yang paling beruntung di akhir zaman? Orang yang paling beruntung di zaman ini bukan mereka yang paling terkenal, bukan orang yang paling dipatuhi banyak orang, bukan pula yang paling banyak hartanya. Orang yang paling beruntung di zaman ini adalah mereka yang paling banyak mengamalkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina tabda'u ghariba wa yarji'u ghariba fatuba lil ghuraba alladziina yuslihuna ma afsadun nas min ba'di min sunnati." Sungguh agama muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang asing, yaitu orang-orang yang membaguskan sunnahku yang telah dirusak manusia. Jadilah orang asing di zaman ini, tapi bukan dengan cara berpenampilan aneh atau berperilaku tidak lazim. Jadilah asing dengan selalu menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW yang banyak dilupakan. Ketika kebanyakan umat Islam malu berpakaian seperti cara berpakaian Nabi Muhammad SAW, justru jadilah Anda orang yang berbangga berpakaian Islami. Ketika kebanyakan orang mulai meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, jadilah Anda pelopor untuk mengenalkan sunnah-sunnah itu kepada masyarakat. Jangan merasa takut dikucilkan, jangan takut menjadi tidak terkenal, sebab orang asing seperti itulah yang akan beruntung di akhir zaman ini. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang dimaksud dengan ghurabat, orang asing? Nabi Muhammad SAW bersabda, unasun salihuna fi unasi su'in katsirin man yusihim aktsar mimman yuti'uhum. Manusia-manusia saleh yang berada di antara manusia-manusia yang buruk perilakunya, yang menentangnya lebih banyak daripada yang taat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan umat Islam adalah menjaga tutur kata yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata-kata kasar kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya. Sahabat Anas radhiyallahu taala anhu yang telah melayani Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun pernah menggambarkan bagaimana kelembutan tutur kata Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahasyan wala la'anan." Nabi tidak suka mencela, tidak suka berkata kotor, tidak pula suka melaknat. Ketika kaum musyrik melukai kening baginda Nabi Muhammad SAW sehingga darah mengalir wajah beliau, salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah alaihim." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kehancuran mereka. Nabi Muhammad menjawab, "Innallaha ta'ala lam yab'athuni ta'anan wala la'anan, walakin ba'athani da'iyatan wa rahmatan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang suka mencaci, tidak pula sebagai orang yang suka melaknat,
tetapi Allah mengutusku sebagai pendakwah dan sebagai penebar rahmat. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW membalas keburukan kaumnya dengan doa untuk kebaikan mereka. Jika kepada kaum kafir saja Nabi Muhammad sangat menjaga perkataan dan doanya, maka bagaimana dengan perlakuan beliau kepada umat Islam? Tentu lebih lembut lagi. Inilah salah satu dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang mulai pudar. Coba perhatikan bagaimana diskusi yang sekarang banyak terjadi di berbagai media sosial maupun di media massa. Sudah biasa kita melihat ucapan orang yang saling menghujat, saling mencaci, saling menuduh, saling menyindir, saling memberikan julukan yang buruk dan saling merendahkan. Banyak pula yang berkomentar tanpa dasar ilmu. Yang lebih memprihatinkan, kebanyakan hal itu dilakukan kepada sesama muslim hanya karena perbedaan pendapat saja. Hati-hati dengan perbuatan itu, sebab banyak bicara dan saling merendahkan adalah perbuatan yang sangat dimurkai Nabi Muhammad SAW. Tahukah Anda siapa yang paling dibenci oleh Nabi? Nabi Muhammad bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh dariku di akhirat kelak adalah yang paling jelek akhlaknya, banyak bicara, sombong dan suka merendahkan. Jangan sampai mulut kita banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, tapi ternyata kita termasuk golongan yang dibenci Nabi hanya karena saling mencaci dan merendahkan. Na'udzubillah min dzalik. Mari mulai menghidupkan lagi sunnah-sunnah Nabi. Mari kita mulai dari menjaga ucapan kita. Jangan keluar dari mulut dan tulisan kita kecuali salawat kepada Nabi, zikir dan kata-kata yang baik. Dengan berusaha menghidupkan sunnah ini, semoga kita tergolong orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah benar-benar mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, ia berada bersamaku di surga. Inna ablagha ma juliyat bihil humum wal ahzan, wa anfa'a ma wa'athul qulub wal adhan, wa awla ma ansita li tilawatihi al-Qur'an, kalamullahil wahidil mannan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lijami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat 'ainun bi nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر.